bahwa bagaimana membangun desa. Yang pertama, kenali potensi desa, kemudian kuatkan, yang terakhir suarakan keluar. Baik seluruh hadirin dan tentunya mahasiswa yang kami banggakan, acara berikutnya adalah acara yang paling seru dan dinanti-nantikan, yakni Bincang-Bincang Bangun Desa yang akan dimoderatori oleh beliau Bapak Eksa Rusdiana. Beliau merupakan koordinator bidang kemitraan di UPKKN. Kepada beliau kami persilakan. Matur nuwun sangat Mas Zuhri. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin terlebih dahulu kepada Prof. Yunus, kemudian Prof. Dipyo, Bapak Ibu DPL, Pak Tanto juga tidak lupa, dan juga narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan saya tidak akan duduk sendirian di sana, saya ingin bareng-bareng naik ke atas di kursi sana bersama 3 narasumber yang luar biasa, yang ternyata ketiga-tiganya ini merupakan alumni. Baik, mati ya mic-nya. Baik, yang pertama kami panggilkan terlebih dahulu. Siapa dulu nih? Ada 3 narasumber yang keren-keren. Yang pertama mewakili dari kepala desa, kemudian yang kedua adalah tokoh penggerak di desa, dan yang terakhir alumni yang akan menceritakan terkait dengan pengalaman setelah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa itu nanti impact-nya seperti apa, baik impact untuk desa maupun impact untuk karir kedepannya ya. Oke. Terlebih dahulu saya panggilkan dari yang paling kecil dulu ya. Baik. Yang pertama, saya panggilkan CEO Kens ID Mas Nugroho Hasan. Kami undang ke depan. Kita berikan aplaus untuk Mas Nugroho Hasan. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Pertanian dan juga ini sedang menggiatkan terkait dengan salah satu startup Kens ID yang dikembangkan disupport oleh UNS Hub. Pak Jatra ada di sini juga. Matur nuwun sangat. Kemudian kami panggilkan juga tokoh penggerak di pedesaan, terutama ini di Desa Delanggu. Kami panggil Mas Iksan untuk ke depan. Ya, dan terakhir melengkapi dari ketiga narasumber kita, yaitu baik, monggo Pak TPU. Baik. Ya, kami persilahkan. Ini akan ada 2 sesi bagi teman-teman yang bertanya-tanya. Acaranya akan selesai. Acaranya selesai jam berapa? Karena keburu mau survei dan sebagainya. Tenang ya, kita sebelum duhur insya Allah sudah selesai. Jadi bisa janjian dengan Pak Kadesnya setelah ini. Nah, kali ini narasumber kedua Mas Iksan, ini merupakan satu petani penggerak di Desa Delanggu. Oke, Mas Iksan itu bisa bercerita kenapa sih jadi petani penggerak, tokoh penggerak juga? Ini dalam rangka keterpanggilan atau dalam rangka investasi mau maju jadi kades, Mas? Loh, tadi kan tipsnya Mas TPU. Ya, tipsnya Mas Tri tadi kan seperti itu ya, invest untuk ya setahun, berapa tadi 7 tahun ya untuk dikenal. Ada arah ke sana kah Mas mungkin? Atau memang karena keterpanggilan atau hal lain yang menginspirasi bagi kita semua? Kami persilakan ke Mas Iksan, monggo. Terima kasih Mas Iksan, hampir sama namanya, mirip.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua yang saya hormati, Prof. Tibio selaku Kepala UP KKN UNS, yang saya hormati Prof. Dr. Sutanto selaku Direktorat Kemahasiswaan UNS, yang saya hormati Prof. Yunus, meskipun sampun keluar, beliau 3 tahun yang lalu ikut meresmikan desa kami sebagai desa pertama Prof. Mitra MPKM di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN UNS 2023 periode yang pertama. Perkenalkan, saya Iksan Hartanto dari Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Klaten. Saya di desa sebagai penggerak petani karena berangkat dari keprihatinan Mas Iksan. Di desa kami itu data BPS tahun 2020 jumlah jiwanya 5.400. Akan tetapi yang membuat miris, profesi petani di desa kami itu hanya sekitar 50 orang, 1%-nya pun nggak ada. Sedangkan luas wilayah pertanian di desa kami itu 70 hektar atau separuh lebih dari total luas wilayah di desa kami. Karena berangkat dari latar belakang keprihatinan tersebut, saya dan beberapa pemuda yang ada di desa kami membentuk sebuah wadah untuk bergerak namanya Sanggarojo Lele untuk memperkuat ekosistem pertanian yang ada di Desa Delanggu. Sebelum saya lanjutkan, jadi desa kami, Desa Delanggu maupun wadah kami Sanggarojo Lele sejak 3 tahun terakhir, sejak tahun 2020 sudah bekerja bersama dengan UNS dalam beberapa program, diantaranya Kampus Merdeka Belajar, kemudian KKN tematik, ada program pengabdian masyarakat. Di sini ada Prof. Supri yang tempo hari ikut membantu petani kami untuk menjaga mutu, meningkatkan mutu produk pertanian kami. Terima kasih Prof. Supriyono dari Fakultas Pertanian. Kemudian yang baru yaitu KKN MPKM tahun ini, gabungan dari program Merdeka Belajar dengan KKN. Awal bulan kemarin saya dapat kabar dari Pak Tibio bahwasanya pengajuan desa kami untuk kemitraan KKN mendapat alokasi 2 kelompok begitu. Ada total 20 mahasiswa Pak Kades. Jadi kami sempat kebingungan juga. Di awal itu 10, ternyata yang datang 20. At least desa akhirnya menerima, kemudian dengan senang kami pertemukan dengan salah satu tokoh di desa juga yang kebetulan alumnus fisika juga Pak, MIPA UNS tahun 93 tetapi lulus 95, angkatan 93, namanya Pak Purwati. Beliau ketua RW di desa kami dan kemarin sudah berkunjung 2 kelompok Prof. Tibio ke desa kami, kelompok 80 dan kelompok 88. Halo? 80, 88, ada yang hadir? Semoga kunjungan kemarin, Kulonwun kemarin dapat membangkitkan semangat teman-teman yang besok mulai hari Kamis, mulai KKN di desa kami. Banyak PR, banyak permasalahan, sekaligus banyak potensi yang teman-teman semua nanti bisa temukan, kemudian teman-teman nanti bisa kuatkan, sekaligus bisa kembangkan untuk muaranya nanti untuk kesejahteraan ekosistem masyarakat pertanian yang ada di Desa Delanggu. Mengawali bincang-bincang yang dengan tema membangun desa ini, saya coba menceritakan dulu latar belakang saya. Saya dulu sempat merantau, Pak Kades. Jadi saya sempat jolim juga dengan desa kelahiran saya. Sejak 2078 sampai 2015 saya merantau di sebuah perusahaan manufaktur
nun jauh di sana di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dekat banget dengan Singapura begitu. Sejak 2007 saya tinggal di sana, kemudian ada sebuah aktivitas sehari-hari yaitu makan yang membuat saya itu miris. Di Batam maupun Bintang maupun Karimun ataupun Tanjung Pinang itu Pak Kades atau teman-teman yang mungkin berasal dari sana itu termasuk zona perdagangan bebas. Setiap makan yang saya makan itu nasinya itu perah. Tahu perah? Nasi perah tahu? Nasi yang kayak bahan nasi goreng tuh yang merupul gitu. Sedangkan saya sejak kecil itu selalu menikmati beras delanggu yang terkenal dengan pulen, wangi, kemudian enak ketika dikonsumsi seperti itu. Nah, berangkat dari latar belakang keprihatinan tersebut, saya memantapkan tekad sejak tahun 2015, tepatnya bulan September, saya memilih untuk pulang kampung, seperti slogan Pak Gubernur yang dulu itu, Bali Deso bangun desa, seperti itu. Karena dia tuh sesampainya di desa semakin prihatin lagi mendapati fakta di lapangan, tidak hanya data di BPS tetapi real di lapangan. Petani kami itu semakin kesini semakin tidak dari sisi sosial maupun ekonomi itu semakin turun. Terbukti itu tadi data BPS maupun data real di lapangan. Profesi petani di desa kami itu tidak lebih dari 1% dari total penduduk yang ada di desa kami. Begitu. Banyak yang melatar belakanginya, salah satunya profesi petani dari sisi sosial maupun ekonomi untuk saat ini itu belum menguntungkan. Nah, saya tergerak untuk itu, kemudian mendirikan Sanggar Ojo Lele bersama teman-teman pemuda yang ada di Desa Delanggu. Alhamdulillah sejak tahun 2019 melalui forum bimbingan petani milenial Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, saya dipertemukan dengan Dr. Sutanto, Direktorat Reputasi Akademi Kemahasiswaan UNS sebagai pemateri waktu BIMTEK itu. Saya kemudian cerita tentang desa kami, beliau tertarik. Akhirnya sejak tahun Maret 2020 beliau mendatangkan berbondong-bondong mahasiswa dari UNS membantu desa kami untuk mengurai benang merah akar permasalahan pertanian yang ada di desa kami, kemudian mencarikan solusi. Yang tidak kalah penting, beliau membantu sampai pada titik proses hilirisasi pasca panen. Alhamdulillah ada sedikit yang dirasakan teman-teman petani di desa kami selain branding desa, kemudian kesejahteraan hasil dari hilirisasi panen itu naik sekitar 20-40%. Terima kasih Prof. Tanto, Dr. Sutanto sudah membantu desa kami. Semoga menjadi inspirasi juga untuk Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang saya hormati untuk tidak lelah istilahnya kampus Sobon Deso. Nah, kami menyebutnya seperti itu. Yang ingin saya sampaikan tidak banyak. Untuk bekal adik-adik mahasiswa yang besok akan terjun ke desa-desa penempatan KKN, ada terbagi jadi 3. Yang pertama, kenapa perlu sesuai tema bincang-bincang pada kesempatan hari ini, pagi ini, itu kembali ke desa, membangun desa. Kenapa? Pengalaman saya dari kacamata pemantauan sebelum dan setelah saya merantau kemudian kembali ke desa, desa itu sumber kedaulatan sebuah negara. Negara itu kalau nggak ada desa itu nggak kuat. Bayangkan di tahun 2020 sampai 2021 akhir kemarin, negara kita mungkin negara-negara lain dihantam badai pandemi, desa itu justru yang survive menghadapi pandemi.
itu dibuktikan, tidak ada kolaps, tidak ada yang pemberitaan yang heboh tentang kelaparan yang di desa. Itu membuktikan desa sebuah struktur tatanan sekup terkecil yang kuat. Kemudian dari desa itu penyaplai kota seperti pangan, kemudian material, yang tak kalah penting SDM yang berasal dari desa. Adik-adik yang ada di sini berasal, mungkin ada yang beberapa dari pelosok desa, kemudian besok 5-10 tahun sudah menjadi orang terkenal seperti Pak Kades ini, membangun desa dengan bekal ketika mengenyam pendidikan di Civitas Akademi UNS ini, dapat sedikit membantu desa itu lebih baik dari yang sebelum ada kegiatan KKN. Begitu. Selanjutnya bagaimana kita dengan waktu 45 hari ini ikut membantu membangun desa. Tidak muluk-muluk atau tidak panjang lebar, yang mudah dimengerti saja. Pertama, kenali potensi desa. Misal di desa Sri Mulyo tadi Pak, di Sragen Pak, ada potensi pertanian, itu ya dioptimalkan, dikuatkan. Begitu. Kemudian bangun komunikasi dengan pemerintah desa atau tokoh masyarakat, tokoh di desa terkait temuan atau potensi yang teman-teman coba gali. Karena selama ini berkaca pengalaman kami 3 tahun mengorganisir teman-teman Civitas Akademik UNS yang berkegiatan di desa kami melalui program MPKM, program KKN tematik, program pengabdian masyarakat, komunikasi itu sangat penting. Rata-rata selama ini yang terjadi miskomunikasi, itu yang terjadi. Nah, penting banget untuk bekal nanti setelah lulus juga, komunikasi publik itu sebuah bekal penting ketika kita bersosialisasi bertatap muka dengan warga dalam skup terkecil itu desa. Kemudian langkah-langkah apa setelah mengenali potensi-potensi yang ada di desa itu? Yang pertama, kita musyawarah dengan masyarakat, dengan desa, meminta masukan, saran, masukan, kemudian sounding, suarakan ke pemerintah desa, potensi apa yang sekiranya jadi masukan, seperti yang disampaikan Pak Kades Sri Mulyo tadi. Kadang kepala desa itu nggak punya visi misi, asal nyalon aja, itu tidak sedikit, banyak banget begitu. Saya juga mendapat cerita dari beberapa jejaring teman di desa di Klaten khususnya gitu, tidak sedikit yang seperti itu. Ini momentum mahasiswa yang terjun dalam program KKN ini untuk lebih menggali potensi, barangkali dari situ akan menjadi tinggalan teman-teman yang selama 45 hari ini nanti bakal dikenang oleh masyarakat warga desa situ, cikal bakal yang mengangkat desa atau mengangkat personal branding desa. Saya mau cerita sedikit Pak, barangkali belum ada yang lebih detail mendalam gitu tentang salah satu desa di Klaten Pak, penghasil PAD desa dalam setahun itu melalui BUMDes-nya itu sampai miliaran, namanya Desa Ponggok. Teman-teman mungkin taunya begini, Desa Ponggok itu bisa besar karena dapat dukungan dana desa besar. Tidak. Ponggok saya kecil itu rame itu Pak, saya masih sekolah ya, SD SMP gitu. Desa Ponggok itu rame itu setahun sekali, H-1 Lebaran. Itu ada namanya tradisi padusan. Itu dulu sebelum mahasiswa KKN dari salah satu universitas perguruan tinggi datang ke sana, KKN. Ketika KKN idenya itu waktu itu tahun 2000 medio 2010-an begitu, idenya sesimpel foto underwater di bawah mata air atau umbul. Kemudian peran teknologi itu maju dari foto yang instagramable itu kemudian diupload ke sosial media, akhirnya viral. Banyak anak-anak muda, kemudian keluarga yang dari Solo Raya datang ke situ, kemudian jadi viral.
kemudian dilihat di situ banyak mitra jejaring yang berangkat dari KKN ini kemudian menyuarakannya keluar, banyak mitra jejaring maupun CSR yang kemudian terjun datang ke desa situ untuk berkolaborasi. Hasilnya sekarang Desa Ponggok menikmati. Begitu. Bayangkan PAD desa dalam setahun itu sampai sebelum Covid itu belasan miliar. Mungkin nanti di googling teman-teman bisa baca sedikit artikel tentang Desa Ponggok. Iya, tidak hanya sekedar datang mengajar sebagai guru TPA. Nah, barangkali sedikit itu tadi bisa memotivasi teman-teman yang besok mulai hari Rabu atau Kamis terjun untuk KKN jadi lebih semangat lagi. Aku selesai 45 hari KKN, ninggalin apa buat desa sini. Mungkin itu sedikit dari saya di awalan, nanti bisa disambung sesi diskusi. Terima kasih Mas Iksan. Baik, matur nuwun sangat Mas Iksan. Kita berikan aplaus untuk Mas Iksan. Wah, luar biasa ini pengalamannya terpanggil ya ternyata ya, berperan sebagai salah satu tokoh generasi muda yang kemudian mengoptimalkan potensi yang ada di Desa Delanggu. Berikutnya Mas Iksan. Terima kasih. Dari saya kembali menekankan bahwa bagaimana membangun desa. Yang pertama, kenali potensi desa, kemudian kuatkan, yang terakhir suarakan keluar. Bangun jejaring kemitraan dengan seperti startup yang Mas Hasan kelola atau yang lainnya seperti itu. Kemudian komunikasikan dengan otoritas setempat, dalam hal ini pemerintah desa, supaya kegiatan yang singkat 45 hari ini dapat meninggalkan jejak di desa tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih.